Di tengah kegelapan malam yang menggigit, sebuah desa kecil di pedalaman Jawa dipenuhi oleh desas-desus akan munculnya sesosok makhluk gaib yang menyeramkan, genderuwo. Desa itu, dikenal sebagai Purbasari, adalah tempat yang sunyi dan dipenuhi dengan hutan belantara yang lebat. Beberapa penduduk telah mendengar suara aneh dan melihat bayangan gelap yang mengintai di antara pepohonan. Di tengah ketakutan yang melanda, sekelompok pemuda dari kota berencana untuk mengungkap misteri di balik cerita tentang genderuwo. Mereka terdiri dari Rama, seorang pemuda berani yang tertarik pada hal-hal gaib, Dita, teman Rama yang skeptis namun penasaran, dan Bayu, pemuda pemberani yang tak pernah percaya pada hal-hal mistis. Dengan penuh semangat, mereka memasuki hutan gelap yang dipercaya menjadi tempat berkeliaran genderuwo. Rasa ketakutan mulai merayapi pikiran mereka saat mereka menyusuri lorong-lorong pepohonan yang menyelimuti mereka dalam kegelapan. Suara-suara aneh terdengar dari balik semak-semak, dan bayangan-bayangan hitam menyergap mereka di kegelapan. Namun, mereka tetap melangkah maju dengan tekad untuk mencari kebenaran. Tanpa mereka sadari, mereka semakin tenggelam dalam kegelapan hutan yang misterius. Sesekali, mereka mendengar suara bisikan yang tak terdengar jelas, membuat bulu kuduk mereka merinding. Tiba-tiba, di tengah hutan yang sunyi, mereka menemukan sebuah rumah tua yang tampaknya telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Atapnya bocor, dan pintunya tergantung terbuka. Dengan hati-hati, mereka memasuki rumah tersebut, disambut oleh bau yang busuk dan hening yang menyeramkan. Di dalam, mereka menemukan berbagai barang-barang kuno yang teronggok di sudut-sudut gelap. Namun, yang paling mengejutkan adalah kehadiran seorang wanita tua yang duduk di tengah ruangan dengan senyum misterius di wajahnya. Wanita itu mengaku sebagai nenek penjaga hutan dan mengatakan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang genderuwo yang menyeramkan. Meskipun awalnya ragu, mereka mendengarkan cerita wanita tua tersebut dengan penuh perhatian. Menurut wanita tua tersebut, genderuwo adalah makhluk gaib yang menghuni hutan sejak zaman dahulu kala. Mereka adalah roh-roh jahat yang pernah hidup sebagai manusia namun meninggal dengan cara yang tragis. Kini, mereka mengembara di antara alam manusia dan alam gaib, mencari mangsa untuk memenuhi dahaga kebencian dan kegelapan mereka. Wanita tua itu juga memperingatkan mereka tentang kekuatan genderuwo untuk menyerupai manusia dan memikat mereka ke dalam jebakan mautnya. Dia memperingatkan bahwa mereka harus berhati-hati, karena genderuwo seringkali mengambil wujud yang menarik bagi manusia untuk menjerat mereka. Tanpa mereka sadari, dalam keheningan yang mencekam, seorang di antara mereka mulai berperilaku aneh. Dita, yang sebelumnya skeptis, tiba-tiba berubah menjadi pucat dan matanya terlihat kosong. Dia mulai berbicara dengan suara serak yang tidak wajar, memperingatkan mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Saat Rama dan Bayu mencoba membawanya pergi, mereka tersadar bahwa Dita telah diambil alih oleh kekuatan gelap. Dengan putus asa, mereka mencoba melarikan diri dari rumah tua itu, namun pintu keluar tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Dalam keadaan terjebak, mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan genderuwo. Wanita tua itu tertawa sadis, mengungkapkan bahwa dia adalah manifestasi dari genderuwo yang telah mengambil wujud manusia. Dia telah menunggu dengan sabar untuk menjerat mereka ke dalam kegelapan abadi. Tanpa pilihan lain, Rama dan Bayu memutuskan untuk berhadapan dengan wanita tua itu, berjuang untuk keluar dari kegelapan yang membelenggu mereka. Dengan berani, mereka melawan kekuatan gelap dengan keberanian dan tekad untuk bertahan hidup. Dalam pertarungan yang sengit, dengan keberanian dan kerjasama, mereka akhirnya berhasil mengalahkan wanita tua itu dan melarikan diri dari rumah tua yang angker. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Mereka masih harus melawan genderuwo yang menghuni hutan dan memastikan bahwa kegelapan itu tidak akan menyeret lebih banyak korban lagi. Dengan tekad yang kuat, mereka meninggalkan Purbasari dengan harapan membawa kabar tentang bahaya yang mengintai. Mereka belajar dari pengalaman mengerikan mereka bahwa kegelapan tidak selalu tersembunyi di tempat-tempat yang gelap dan terpencil, tetapi kadang-kadang juga dapat merayap di antara kita, mengambil bentuk yang paling tak terduga. Kembali ke kota dengan hati yang berat dan pikiran yang gelisah, Rama, Bayu, dan Dita berjanji untuk tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan mereka di Purbasari. Mereka menyadari bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak terpecahkan, dan mereka harus selalu waspada terhadap kekuatan gelap yang mengintai di antara kita.